Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulaikan ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan memulaikan pada ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat menikmati hadirat-Mu, biarlah semuanya dapat berjalan lancar Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kayaknya ada yang manggil deh. Hah, dia manggil namanya tante loh. Iya, juga. Nama adik-adik juga loh. Siapa ya yang manggil? Hah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, tahu nggak gimana caranya kita dengar firman Tuhan? Nah, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Sekarang adik-adik tahu ya gimana caranya supaya kita bisa dengar suaranya Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Yang suka berdoa angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Tania suka berdoa nggak? Suka dong Tante. Kenapa? Supaya Tania bisa bicara sama Tuhan. Kalau Jimmy? Suka dong, Kenapa? karena berkomunikasi dengan Tuhan. Iya, berdoa adalah salah satu cara kita untuk berbicara kepada Tuhan ya. Haleluya. Senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya
Nah adik-adik, kita mau belajar untuk suka berdoa. Karena di dalam doa ada kuasa yang besar untuk menolong kita. Haleluya. Saat Tuhan datang sekelilingku, ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh lagi mengerti firman Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat firman Tuhan, dan suka berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Little Sheep. Halo Tania, halo Jifni. Halo Tante. Nah, hari ini Tante akan bercerita tentang penghalang doa. Nah, tapi sebelum Tante bercerita, Tante mau tanya dulu nih,
Tania sama Jifni pernah nggak sih berdoa tapi kayaknya doanya nggak dijawab tuh sama Tuhan? Jifni pernah Tante. Jifni berdoa sama Tuhan Yesus supaya virus corona ini bisa hilang dari bumi ini dan kita dapat melakukan aktivitas kita seperti dulu. Tapi sampai hari ini Tuhan belum jawab doa Jifni Tante. Apa permintaan Jifni terlalu sulit ya? Tania juga pernah Tante. Jadi dulu Tania tuh punya teman sekelas yang nakal banget. Dulu sebelum pandemi waktu kita masih bisa ketemu, dia tuh sukanya pinjam barang tapi nggak pernah dikembaliin. Terus dia sukanya gangguin Tania pas jam pelajaran gitu. Terus Tania kan coba berdoa ke Tuhan supaya tahun berikutnya Tania nggak usah sekelas lagi sama dia. Ternyata malah Tania sekelas lagi dong sama dia. Nah, Tania sama Jifni tahu nggak sih kenapa kok doa kalian belum dijawab sama Tuhan? Nggak tahu Tante. Kenapa ya Tante? Kenapa? Nah, yuk kita mau sama-sama belajar dari Alkitab. Yuk sama-sama Alkitabnya dibuka di Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 26. Nah, di situ Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang berdoa. Nah, dan Tante percaya nasihat itu juga berlaku untuk kita. Nah, adik-adik semua sudah buka Alkitabnya? Nah, jadi begini ceritanya. Hari itu Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, lalu Yesus merasa lapar. Dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapatkan sesuatu dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan dari buahmu selama-lamanya." Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi waktu itu. Rabi, lihatlah, pohon yang kau kutuk sekarang sudah kering, Rabi. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, kalian ingat apa yang Tuhan Yesus tadi katakan? Bahwa kalau kita mau berdoa, ada dua hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, kalau kita berdoa, kita nggak boleh bimbang. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Nah, tapi kita harus ingat, ketika kita berdoa, kita nggak boleh berdoa sembarangan. Tapi kita harus berdoa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan yang kedua yang juga harus diingat, bahwa sebelum kita berdoa, kalau di dalam hati kita ada perasaan marah, perasaan sebel, perasaan dendam, nah kita harus terlebih dahulu mengampuni. Karena Tuhan Yesus gak suka sama hati yang marah, yang sebel. Tuhan Yesus mau saat berdoa, hati kita murni di hadapannya Tuhan. Oh gitu ya Tante. Jadi doa Tania nggak dijawab sama Tuhan karena Tania doanya sambil ngerasa sebel ya sama temannya Tania. Iya Tania, karena Tuhan kita itu kan maha kudus. Dia tidak suka dengan dosa sekecil apapun, terutama dengan perasaan marah, dendam yang ada di dalam hati kita. Kemarahan itu akan menjadi penghalang dari doa-doa kita. Berarti Tuhan juga akan mengabulkan doa kita semua jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya ya. Ya, tentu saja Jifni, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya, Tuhan pasti mampu menjawab karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar ada dua hal penting yang harus kita
perhatikan saat kita berdoa. Nah, yang pertama adalah Percaya bahwa apa yang kita doakan akan terjadi. ya, betul. Dan yang kedua, Sebelum berdoa, kita harus lebih dahulu mengampuni dan kita tidak boleh menyimpan dendam. ya, betul. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, sebelum kita berdoa harus ingat dua hal yang penting ini. Yang pertama adalah percaya bahwa setiap doa yang kalian naikkan pasti akan Tuhan jawab. Dan yang kedua, sebelum berdoa kalian harus mengampuni, jangan sampai ada rasa marah, dendam di dalam hati kalian. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang kami doakan pasti Tuhan akan jawab semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Dan ajar kami untuk kami mengampuni Tuhan setiap orang yang mungkin sudah membuat hati kami marah, dendam Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan kembali dengan segala aktivitas kami, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita activity. Activity kita hari ini adalah Bible quiz. Silakan adik-adik siapkan kertas dan pulpen dan jawabannya ditulis di situ ya. Nah, mari kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus mengutuk A. Pohon zaitun, B. Pohon ara, C. Pohon anggur, dan D. Pohon kurma. Pertanyaan kedua, Tuhan Yesus berfirman bahwa gunung pun dapat berpindah tempat asalkan kita berdoa dengan A. Bimbang, B. Sungguh-sungguh, C. Percaya, atau D. Marah. Nah, pertanyaan ketiga, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sebelum berdoa kita harus terlebih dulu A. Cuci tangan, B. Marah-marah, C. Tutup mata, atau D. Mengampuni. Pertanyaan keempat. Dalam Matius 18, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus berapa kali harus mengampuni, dan jawaban Yesus adalah A. 7 kali, B. 70 kali, C. 77 kali, atau D. 70 kali 7 kali. Nah, jawabannya adik-adik jangan lupa difoto dan dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.